Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy dari jurusan S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan merangkum dan menjelaskan materi sistem informasi manajemen. Untuk topik pembahasannya, yang pertama ERP, kedua supply chain management, ketiga CRM, dan yang keempat vintage. Untuk yang pertama ERP. Apa itu ERP? ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Evaluasi ERP yaitu di tahun 1960-an disebut material requirement planning. Yang kedua, 1970-an menjadi closed loop MRP. Kemudian 1980-an menjadi manufacturing research planning atau MRP 2. Terus 1990-an menjadi enterprise research planning atau ERP. Dan di tahun 2000-an menjadi extended ERP atau ERP 2. Oke, di sini cara kerja ERP yaitu di sini di bagian front office terdapat sales dan distribution, service application, yaitu yang berhubungan dengan customer. Kemudian di back office terdapat financial application, manufacturing application, inventory management, yaitu berhubungan dengan supplier. Dan untuk employee yaitu contohnya seperti corporate reporting atau human resource management. Untuk modul ERP yaitu ada sales order processing, kedua purchasing, ketiga production planning, dan ada juga financial accounting, dan juga human resource. Manfaat ERP yang pertama menyederhanakan proses dan menghemat biaya, bisa mengintegrasikan informasi, meningkatkan efisiensi, dan memberi data akurat, mengefisiensikan mobilitas, dan memaksimalkan produktivitas, juga mengoptimalkan keamanan data, serta meningkatkan layanan dan pelanggan. Yang terakhir, meningkatkan daya saing. Berikut vendor ERP. Contoh vendor ERP untuk internasional yang pertama ada Bank, GD Edwards, Oracle, PeopleSoft, SAP. Untuk contoh vendor ERP di Indonesia ada Equip, Ramco, Deskera, dan Zoho, dan juga Tigermix. Alasan implementasi ERP yang pertama untuk mengintegrasikan informasi keuangan dan juga untuk mengelola pesanan dan persediaan, dan bisa untuk mengelola menganalisis pelanggan, dan juga untuk menstandarisasi dan mempercepat produksi, dan juga untuk mengelola HR, serta untuk menangani pengadaan, dan bisa juga untuk membuat berbagai laporan. Kelebihan dan kelemahan ERP. Yang kelebihan ERP yang pertama, efisiensi dan produktivitas meningkat. Sebagai pendukung pengambilan keputusan, bisnis dan akurasi data terintegrasi dengan baik. Keempat, biaya manajemen dan biaya operasional berkurang. Dan yang terakhir, menyempurnakan kolaborasi. Kemudian yang kelemahan ERP. Yang pertama, harga yang mahal. Kedua, sistem data terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Ketiga, data dan sistem ERP berada dalam tempat. Keempat, sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Dan yang terakhir, ERP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi. Kemudian, topik yang kedua yaitu supply chain management. Apa itu supply chain management? Manajemen rantai pasok. Secara umum, pemahaman rantai pasok akan mengandung makna terjadinya aliran material dari awal sampai ke konsumen dengan memperhatikan faktor ketepatan waktu, biaya, dan jumlah produknya. Persediaan dalam rantai pasok. Yang pertama, raw material. Bahan baku. Mata rantai pertama ada di pabrik pembuat bahan baku ini, dan mata rantai terakhir ada di pabrik pembuat produk akhir, bukan di konsumen akhir. Yang kedua, work in process product. Barang setengah jadi. Permulaan mata rantai ada di pabrik pembuat bahan jadi, seperti
telah dijelaskan sebelumnya, bahan setengah jadi adalah hasil dari proses bahan baku. Oke, yang ketiga, komoditi, yaitu barang komoditas. Persediaan jenis ini adalah barang yang dibeli oleh perusahaan tertentu sudah dalam bentuk barang, jadi diperdagangkan dalam arti dijual kembali kepada konsumen. Kemudian yang terakhir ada project item atau barang proyek. Persediaan ini adalah material dan suku cadang yang digunakan untuk membangun proyek tertentu, misalnya membuat pabrik baru, begitu. Kemudian ini proses-proses inti manajemen rantai pasok. Yang pertama, Customer Relationship Management atau CRM. Yang kedua, Customer Service Management CSM. Yang ketiga, Demand Management. Yang keempat, Customer Demand Fulfillment. Yang kelima, Manufacturing Flow Management. Dan yang keenam, Procurement. Dan yang ketujuh, pengembangan produk dan komersialisasi. Berikut fitur supply chain management, di antaranya ada inventory management, warehouse management, customer requirement process, logistik, return management, research and supplier management, dan juga ada analisis. Dan yang ketiga, berikut topik customer relationship management. Apa itu CRM? Customer Relationship Management, disingkat CRM, adalah strategi bisnis untuk mengoptimalkan probabilitas perusahaan dengan mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Fokus utama strategi ini adalah mengembangkan kepuasan pelanggan, di antaranya cara memahami pelanggan, mempertahankan pelanggan melalui pengalaman pelanggan, menarik pelanggan baru, menenangkan kontrak, dan meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya manajemen pelanggan. CRM adalah sistem manajemen yang secara khusus menangani hubungan antara perusahaan dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata para konsumennya. Kemudian komponen CRM yaitu ada pelanggan, customer, hubungan, relationship, dan manajemen. Manfaat Customer Relationship Management diantaranya yaitu mendorong loyalitas pelanggan, kedua mengurangi biaya, ketiga meningkatkan efisiensi operasional, keempat meningkatkan time to market, dan kelima meningkatkan pendapatan. Yang keempat yaitu vintage. Vintage, industri jasa keuangan saat ini sedang mengalami perubahan yang besar. Teknologi menyediakan sarana bagi perusahaan untuk menata kembali cara mereka beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan mereka. Salah satu area pengembangan yang sangat signifikan adalah pemanfaatan kecerdasan buatan, yaitu AI, dan machine learning. AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Berikut contoh IE di vintage. Ada credit decision, finance, ini software data robot, kinetic system, underwrite, IE, managing risk, Kenzo, IST, quantitative trending, Alpine sensing. Berikut terakhir, sekian dan terima kasih presentasi saya kali ini. Terima kasih sudah menonton.